Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa ikhlasan tuqarribuna ilaika amin amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sebelum kita mulai belajar dan mengaji pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Langsung ya kita baca hadis yang pertama. Kitabnya jangan lupa kitab yang kecil Arba'in Nawawi ya. Dibuka, saya nggak tahu halaman berapa kitab kalian. Cuma ini ada teks hadisnya di kitab saya. Mungkin beda ya dengan yang di kalian juga udah ada artinya. Oke, saya baca terus kalian yang punya pen kecil atau pensil silahkan diartikan di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jawabnya mana? Radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya mana? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada diriwayatkan dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin itu? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini ada yang yang mencolok dari beliau, yaitu dikasih sebutan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Kenapa kok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan Al-Faruq pada Sayyidina Umar? Karena kalau ditanya santri-santri Al-Adhkar ya, kalau ditanya kenapa Sayyidina Umar bin Khattab diberi julukan oleh Nabi Muhammad Al-Faruq, karena dengan Islamnya Sayyidina Umar, maka antara yang hak dan yang batil ini menjadi jelas. Furqon itu yang pembeda, artinya pembeda, yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan Islamnya Sayyidina Umar, akhirnya bisa dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena sebelum keislaman Sayyidina Umar, umat Islam itu masih sembunyi-sembunyi dalam beriman. Nah, setelah Islamnya Sayyidina Umar, umat Islam terus terang dalam beriman. Sudah mulai berani muncul menunjukkan keimanannya. Makanya disebut oleh Nabi Al-Faruq. Nah, di sini lanjut bacanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku mendengar. Aku mendengar ini maksudnya Sayyidina Umar. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata. Yaqulu bersabda. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal, bin niat, itu hanya bergantung niat.
Innamal a'malu sesungguhnya niat binniyati itu hanya bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang, wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi setiap orang, manawa adalah apa yang ia niatkan. Manawa adalah apa yang ia niatkan. Nah, ini hadis pertama ini hadis yang sangat penting, hadis yang menjelaskan tentang niat. Ini dihafalkan ya, dihafalkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu saja yang dihafalkan. Yang dihafalkan itu saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dari awal sampai manawa ini ya. Coba dilihat. Dilihat hadisnya dari an amiril mukminin sampai manawa. Ini dihafalkan. An amiril mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu dihafalkan. Nah, hadis pertama tentang niat. Saya jelaskan dulu. Apa sih niat itu? Niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu bermaksud pada untuk sesuatu yang bersamaan dengan melakukannya. Apa niat? Bermaksud pada untuk sesuatu, pada sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, yang bersamaan dengan perbuatannya. Nah, jadi kalau niat itu bersamaan dengan bertujuan pada sesuatu. Kita ingin sesuatu nih. Kita punya tujuan, punya cita-cita, sesuatu atau keinginan, maksud. Suatu maksud, suatu keinginan, suatu tujuan. Muqtarinan bi fi'lihi, yang bersamaan dengan melaksanakannya. Nah, ini contoh, saya kasih contoh. Orang ketika mau sholat, jadi ketika Allahu Akbar, ketika takbir pertama, itu dalam hatinya niat melakukan sholat Allahu Akbar. Usolli fardhu, contoh sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu jadi ketika Allahu Akbar, dalam hatinya langsung usolli fardhu zuhri, kayak gitu. Allah yang bersamaan dengan takbir. Nah, bersamaan dengan dilafatkannya huruf hamzah Allahu Akbar. Huruf hamzah dalam takbir, Allahu Akbar dalam lafaz Allah. Ketika pertama kali Allahu Akbar, ketika ngomong dalam hatinya usolli, kayak gitu ya. Itu bersamaan. Itu yang dinamakan dengan niat, bertujuan pada sesuatu, bertujuan sesuatu untuk sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Loh, terus kalau bertujuan sesuatu yang tidak bersamaan dengan dengan mengerjakannya, itu kalau dalam bahasa Arab bukan niat tetapi azm. Nah, contohnya azm ini nih, kita pengen pergi ke masjid. Kita dengar azan, pengen pergi ke masjid. Dalam hati ada nih keinginan pergi ke masjid, pengen bertujuan ingin ke masjid, tetapi kita masih tiduran di rumah. Nah, itu namanya azm, sekedar keinginan saja. Tapi kalau niat itu keinginan dalam hati untuk ke masjid, terus kita sudah bangkit dari
bangkit dari tempat tidur, udah berangkat, udah wudhu, udah melaksanakan wudhu, siap berangkat ke masjid, kita niat ke masjid. Itu yang dinamakan bersamaan dengan melakukannya. Nah, itu tentang niat ya, tentang apa itu niat. Yang kedua tentang pentingnya niat. Kita baca dulu. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, pada Allah dan Rasulnya, faman kanat, barang siapa kanat hijratuhu, yang hijrahnya ilallahi, pada Allah, wa rasulihi, dan Rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya ilallahi wa rasulih, pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini tentang pentingnya niat. Kenapa sih niat itu penting? Kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang niat? Pentingnya apa sih niat? Coba dicatat. Pentingnya niat yang pertama karena dengan adanya niat, karena niat itu menjadi timbangan. Sebuah amal itu diberikan pahala atau tidak, berpahala atau tidak. Apa yang pertama? Karena niat itu merupakan timbangan ada dan tidaknya pahala. Sebuah amal itu bisa dikasih pahala kalau sudah ada niatnya. Contoh kita takbir Allahu Akbar, tetapi kita nggak niat sholat, maka yang pertama. Yang kedua adalah sebagai timbangan ada atau tidaknya pahala. Yang kedua adalah dengan adanya niat. Ini jadi ceritanya gini nih. Kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin ke dunia ini adalah untuk beribadah. Nah, sebuah ibadah itu bisa diterima oleh Allah jika ada niatnya untuk beribadah. Nah, mungkin itu dulu ya. Ada 3 poin. Yang pertama tentang apa itu niat. Yang kedua tentang pentingnya niat. Ada dua. Ya, mungkin kita baca sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.